Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Saudara-saudara, sampai jumpa kembali di channel Badarus Samsi. Semoga ibadah puasa kita berjalan dengan lancar. Kembali channel Badarus Samsi akan menyampaikan kata mutiara. Semoga kata mutiara ini menjadi media bagi kita untuk dapat memetik pelajaran-pelajaran berharga dari para tokoh yang telah lebih dulu mengalami hal-hal positif dalam hidupnya, memperoleh hikmah ataupun pengalaman-pengalaman berharga yang bisa kita ambil hikmahnya. Pada malam hari ini, satu kata mutiara kembali akan diluncurkan. Ini saya ambilkan dari tokoh yang bernama Amr al-Makki. Dia wafat sekitar tahun 904 Masehi. Luar biasa. Hidupnya sekitar 1000 tahun yang lalu ya. Amr al-Makki mengatakan seperti ini. Ilmu itu pemimpin. Rasa takut adalah sopirnya atau drivernya. Dan hawa nafsu adalah penghalangnya. Dia atau hawa nafsu itu tak terkendali, licik dan penipu. Hati-hatilah terhadap hawa nafsu dan kendalikanlah dengan siasat ilmu. Siramilah dia dengan ancaman takut, maka kamu akan mendapat apa yang kamu inginkan. Nah, saya akan mencoba untuk mengeksplorasi kata mutiara dari Amr al-Makki ini. Jadi ilmu itu pemimpin. Jadi kembali lagi, seorang pengamal tasawuf itu bisa mengatakan bahwa ilmu itu adalah puncak. Ilmu itu adalah sesuatu yang utama. Karena ilmu itu oleh Amr al-Makki diibaratkan sebagai pemimpin. Rasa takut adalah sopirnya, drivernya. Artinya, pemimpin itu harus memiliki kewaspadaan. Orang yang berilmu juga harus memiliki rasa takut. Tentu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Kemudian yang kedua, rasa takut terhadap karakter dan tabiat yang bisa saja keluar dari dirinya, misalnya kesombongan, keangkuhan, dan sikap yang buruk lainnya. Jadi seorang ilmuwan itu atau orang yang berilmu, di samping dia sudah berada pada posisi keutamaan, dia juga harus memiliki kewaspadaan. Waspada pertama terhadap tabiat yang bisa saja keluar dari dirinya. Dan oleh karena itu, seorang ilmuwan atau orang yang berilmu harus memiliki takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, Amr al-Makki ini mengingatkan orang yang berilmu bahwa meskipun dia adalah pemimpin, tetapi harus ingat bahwa ada penghalang yang paling signifikan bagi ilmu itu sendiri, yaitu hawa nafsu. Kita berlindung kepada Allah agar kita semua melalui bulan Ramadan pada tahun ini diberikan kekuatan pengendalian diri, agar terhindar dari dikuasainya diri kita oleh hawa nafsu. Kenapa? Karena ilmu itu tidak akan ada artinya ketika seseorang sudah dilanda dan diselimuti oleh hawa nafsu. Na'udzubillah. Ilmu seolah-olah menjadi awan yang ketika datang angin kencang menjadi buyar dan tidak kelihatan lagi bekas-bekasnya ketika orang yang memiliki ilmu itu diselimuti dan terpenjara oleh hawa nafsu. Kita bisa saksikan semakin banyak orang berpendidikan tinggi ketika dia sudah terjatuh kepada perbuatan yang hina sebagai akibat dari menuruti hawa nafsunya, maka seketika itu juga orang itu menjadi hina. Sudah betapa banyak jumlah orang-orang yang berpendidikan tinggi, tapi ketika dia mengikuti hawa nafsunya, mereka harus tinggal di penjara atau mereka harus memperoleh
cibiran dari masyarakat. Itu diakibatkan oleh dia menuruti hawa nafsunya. Oleh karena itu, kata Amr al-Makki, seorang ilmuwan atau orang yang berilmu hati-hati terhadap hawa nafsu. Sebaliknya, Amr al-Makki memberikan kabar gembira bahwa hawa nafsu itu bisa dikendalikan oleh ilmu. Ini terjadi hubungan yang bisa saling mengalahkan ya. Satu sisi ilmu bisa dikalahkan oleh hawa nafsu. Contohnya, orang yang berilmu ketika dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka dia terjatuh kepada tindakan-tindakan yang akan meruntuhkan martabat dirinya sebagai orang yang memiliki ilmu. Tapi sebaliknya, kata Amr al-Makki, orang yang berilmu itu bisa mengendalikan nafsunya dengan ilmunya juga. Jadi hawa nafsu itu hanya bisa dikalahkan dengan ilmu, dengan akal yang sehat. Tapi tentu saja semua itu dengan tetap memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta dan penguasa hidup manusia. Mengapa kita harus hati-hati terhadap hawa nafsu? Karena menurut Amr al-Makki, nafsu itu tak terkendali. Dia begitu licik dan dia itu penipu. Ketika nafsu tidak terkendali, maka dalam saat yang begitu cepat, harga diri, martabat, dan kehormatan seseorang bisa hancur berkeping-keping. Hawa nafsu itu licik dan dia itu penipu. Kesannya ketika menuruti nafsu itu semuanya baik-baik saja. Kesannya itu untuk kepentingan manusia. Padahal ketika dituruti, maka dampak di akhir kegiatan, di akhir tindakan yang menuruti hawa nafsu itu bisa menghancurkan sang pelaku penurut hawa nafsu itu sendiri. Ditambahkan oleh al-Makki, siramilah nafsu itu dengan rasa takut. Tentunya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarilah bahwa perbuatan-perbuatan kita yang menuruti hawa nafsu itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka mari kita sama-sama meminta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya pada bulan suci Ramadan ini, pintu ampunan senantiasa terbuka setiap saat. Dan tentu saja tidak hanya di bulan suci Ramadan. Setiap saat Allah membuka pintu ampunannya kepada hambanya yang ikhlas untuk memohon ampun kepadanya atas kesalahan yang telah dibuatnya. Jadi jika sudah demikian, ketika ilmu sudah kita posisikan sebagai pemimpin, ketika ada rasa takut yang senantiasa memberikan pengarahan, menjadi sumber kewaspadaan, kita bisa mengendalikan nafsu dan menundukkan hawa nafsu itu. Maka menurut Amr al-Makki, seseorang bisa mencapai apa yang diinginkannya dengan baik dan dengan sempurna, tanpa bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, ini eksplorasi yang singkat, tapi saya harap kita sudah bisa menangkap maksud kata mutiara dari Amr al-Makki ini, karena bahasanya bisa dipahami secara mudah. Semoga kata-kata mutiara dari Amr al-Makki ini bisa kita ambil hikmahnya, dan lebih-lebih pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita perbanyak mencari dan memperoleh hikmah untuk perbaikan diri kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.